Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari senantiasa kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, hingga siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat hidup. Allah masih berikan kepada kita nikmat iman dan keislaman yang dengan semuanya kita bisa berkumpul di tempat ini semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja selalu kita berharap kepada Allah agar amal yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi tambahan kebaikan kita ketika kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan setiap dari umatnya yang selalu berusaha untuk mempelajari petunjuknya dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari hingga saatnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjalankan segenap perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu kita juga berusaha untuk meninggalkan segenap larangan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita ingatkan atau para khatib ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Bertakwalah kepada aku, kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang mengaku punya akal yang sehat, punya akal yang cerdas. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita yang hari ini ada di sini, ada dalam kehidupan dunia, tentu kita pun meyakini pasti ada saatnya kita akan sampai di sebuah titik di mana kita harus meninggalkan kehidupan dunia ini yang Nabi SAW telah ingatkan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Kebanyakan umur umatku ini, kita semua ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ketika kematian itu benar-benar datang menjemput kita, tinggallah kita akan melihat hasil dari amal-amal yang kita kerjakan selama kita hidup dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah telah kabarkan kepada kita bahwa takwa itulah bekal yang bisa kita banggakan ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ketakwaan ini kapan dan dimanapun kita berada. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kaidah yang disebut oleh para ulama kita, dan salah satu kaidah yang sangat penting untuk kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tetapi di balik itu banyak kebaikan untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sebuah perkara, tapi ternyata di balik itu tersimpan keburukan yang banyak untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan engkau tidaklah tahu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Sebab dalam faktanya tidak semua yang kita impikan, tidak semua yang kita planningkan, yang kita rencanakan terwujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam kehidupan ada hal yang tidak kita sukai dan ada hal yang kita sukai. Pasti kita menemukan hal-hal tersebut, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita untuk merasakan semua itu. Dalam surah Al-Balad ayat yang keempat, Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh-sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi kabad. Artinya pasti merasakan masalah-masalah, hal-hal yang disukai, hal-hal yang tidak disukai. Banyak hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita planningkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaidah ini ketika terjadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan tidak terwujudkan, maka ingatlah kepada kaidah ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi perkara yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka bersabarlah, jalanilah, apalagi hal itu sudah kita planningkan, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Allah yang paling tahu tentang kebaikan masa depan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ayat yang berkaitan dengan kaidah ini. 3 tempat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan terkait dengan kaidah ini, yang masing-masingnya kita bisa mengambil pelajaran secara umum bagaimana menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah terkait dengan syariat jihad. Di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian jihad, dan itu kalian tidak sukai secara jiwa kita manusia. Lalu Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau menyukai sebuah perkara tetapi ternyata di balik itu tersimpan keburukan yang banyak. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang jihad. Jihad itu secara tabiat kita manusia banyak hal yang tidak kita sukai, yang kita benci. Bayangkan harus meninggalkan anak istri. Mungkin di medan perang kita akan terluka, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Jadi banyak hal yang tidak kita sukai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, boleh jadi engkau tidak menyukai itu, tapi di balik itu tersimpan kebaikan yang banyak. Apa contohnya? Kalau misalnya mati syahid, dia mendapatkan kenikmatan, bahkan setelah dalam alam barzah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan segala kepenatan dalam kehidupan dunia untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki, dan itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu yang dilakoni oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Syarat jihad diturunkan kepada mereka. Mereka bersabar dan mereka mendapatkan kemuliaan
di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ini sekalipun asalnya berbicara tentang syariat jihad, tetapi secara umum ini kita bisa mengambil pelajaran mencakup semua syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Terkadang syariat yang Allah gariskan kepada kita itu tidak kita sukai, berat untuk kita laksanakan. Contoh syariat zakat atau sedekah. Dia manusia itu membenci untuk mengeluarkan harta yang dia dapatkan, harus berbagi kepada orang lain. Dia sudah berusaha keras harus berbagi kepada orang lain. Dia manusia sulit mengeluarkan harta yang didapatkan, apalagi kalau harta itu harta yang dia cintai. Tetapi jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita telah mendengarkan, telah membaca bagaimana besarnya keutamaan ketika kita mampu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, syariat berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang kita manusia, kita sudah berlaku baik sama orang tua, tapi terkadang tidak menghargai apa yang kita berikan. Ya, itu hal yang berat, yang kadang kala menghalangi orang untuk meneruskan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau dia bersabar terhadap perlakuan orang tuanya, atau mungkin kerabatnya, adiknya, kakaknya, yang dia sudah berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan, kalau dia bersabar, di balik itu dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, terkait sabar terhadap istri atau pasangan hidup kita. Allah dalam Al-Quran menyebutkan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Jika engkau membenci sesuatu pada istri-istri kalian, maka ingatlah, boleh jadi engkau membenci sesuatu pada istri kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak di balik semua itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini itu berkaitan dengan muamalah, interaksi dengan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh hal yang berat untuk kita. Kenapa berat? Bayangkan terjadi hal yang menjengkelkan dari orang yang selalu bersama dengan kita. Kalau seandainya mungkin di kantor atasan atau bawahan ada hal yang menjengkelkan, paling pulang selesai, tidak kelihatan lagi dia. Kalau teman-teman kita ketika berpisah selesai. Tapi ini terjadi dari orang yang selalu bersama dengan kita, di tempat tidur ada dia lagi, di kamar, di ruang tamu ada dia lagi, selalu berjumpa dengan dia dan dia melakukan perkara yang menjengkelkan kita. Allah memberikan contoh hal yang berat. Dan pada istri kita itu, pada pasangan kita itu banyak hal yang tidak kita sukai. Mungkin kurang ibadahnya, mungkin tutur kata yang tidak baik, mungkin fisik yang kurang menyenangkan, mungkin terjadi perubahan sikap dan hal-hal yang lainnya. Terkadang menjadikan orang itu mengambil sikap-sikap yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh jadi engkau membenci sesuatu pada pasangan itu, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyimpankan kebaikan yang banyak. Maka bersabarlah terhadap hal-hal yang menjengkelkan itu. Ingatlah kebaikan-kebaikan mereka. Ingatlah bukankah kehidupan dunia sementara saja, dan masih banyak hal-hal yang lain kebaikan yang bisa menghilangkan hal yang buruk itu. Sebagian salaf pernah menyebutkan, ada seorang salaf didapati anaknya sangat bakti kepada orang tuanya. Ketika orang mempertanyakan kepada dia, kenapa anaknya bisa seperti itu? Apa jawabannya? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena saya mampu bersabar dengan ibunya anak itu. Artinya apa? Seandainya dia tidak bersabar dengan hal-hal yang menjengkelkan dari istrinya, tidak mungkin akan lahir anak itu. Itulah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sabar itu pahalanya sangat besar di Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang hamba itu dengan amalannya tidak bisa mencapaikan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah uji dia dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk pasangan. Lalu Allah karuniakan dia kepada kesabaran dan Allah masukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang mungkin istrinya selalu menyenangkan, fisiknya baik, akhirnya dia tertipu, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa baca Quran, lupa ikut kajian keislaman karena sibuk mengurus istrinya cantik itu. Dibandingkan orang mungkin yang pas-pasan tapi dengan dia bersabar dan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sekalipun konteksnya berbicara tentang pasangan istri kita, tapi secara umum terkait dengan muamalah atau interaksi sosial, ketika ada hal yang menjengkelkan dari orang-orang sekitar kita dalam muamalah, maka ingatlah kepada kata ini. Boleh jadi engkau tidak memiliki sesuatu, padahal di balik kita tersimpan kebaikan yang banyak, dan boleh jadi engkau menyukainya, tapi ternyata di balik kita terdapat keburukan yang sangat banyak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir adalah kisah yang terjadi pada Ummul Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikenal dengan kita hadisul ifk, yaitu ketika Ummul dituduh berzina dengan Sofwan. Tentu ini bukan perkara yang mudah ketika Ummul dituduh berzina oleh gembong munafik ketika itu. Bahkan disebutkan dalam kisah sampai Nabi SAW sebulan lamanya tidak mau menerima Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu hal yang berat bagi Aisyah, dituduh berzina. Tapi Allah ingat dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat yang ke-11, innal ladzina ja'u, kata Allah SWT, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairun lakum. Dan orang-orang yang datang kepada engkau adalah dari golongan kamu yang membawa dosa itu, dan janganlah engkau menyangka itu buruk bagimu, bahkan di balik tersimpan kebaikan yang banyak. Dan terbukti karena sebab itu turun paling tidak 15 ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekaligus dari itu kita bisa mengenal siapa orang-orang munafik yang senantiasa menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini walaupun dia berbicara tentang Aisyah, tapi secara umum hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah sosial seperti tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka ingatlah kepada kaidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerapkan kaidah yang agung ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang pertama kita menyebutkan 3 tempat dalam Al-Quran yang terkait kaidah ini. Yang pertama terkait syariat jihad, yang pada intinya secara umum terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang memberatkan untuk kita, menjengkelkan untuk kita, tidak kita sukai, maka bersabarlah, sebab di balik itu insyaallah tersimpan kebaikan yang banyak. Dan kedua terkait dengan interaksi atau muamalah dengan orang lain. Dan yang ketiga terkait dengan masalah sosial seperti tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dan dalam Al-Quran dalam Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak disebutkan fakta-fakta tentang kaidah ini. Saya berikan contoh misalnya. Yang pertama adalah misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal surat Yusuf, Allah menerangkan bagaimana Yusuf alaihissalam itu dibenci oleh 10 saudaranya. Bayangkan dalam satu rumah tinggal 10 orang dimusuhi oleh 10 orang saudara kita. Dan itu kakak mereka. Kita membaca kisah bagaimana Yusuf alaihissalam harus dibawa ke ke sumur, dibuka bajunya, dibuang dalam sumur, kemudian pura-pura kembali dilumuri baru dengan darah, kemudian dijual sebagai budak orang-orang yang lewat, lalu mereka juga lagi menjualnya lagi. Itu banyak sekali penderitaan yang dirasakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa ujungnya? Ujungnya adalah Yusuf menjadi bangsawan, bahkan menjadi orang besar di Mesir. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak memiliki sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan kita, sedangkan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Contoh yang kedua, kisah Musa alaihissalam. Sewaktu bayi, ibunya ketika melahirkan itu di zaman Fir'aun, yang ketika itu setiap bayi laki-laki yang lahir langsung dibunuh. Maka ibu Musa alaihissalam diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan Nabi Musa pada aliran sungai Nil.
Maka ibu Musa alaihissalam menyimpan Musa kecil keranjang dan dibawa oleh aliran sungai. Dan apa yang terjadi jamaah Jumat ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi kecil Musa itu terdampar di depan istana Firaun dan didapatkan oleh istri Firaun. Dan luar biasa lagi jamaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Firaun melihat bayi kecil Musa, dia tertarik dengannya. Dan dia terus menangis sehingga dicarikan ibu yang bisa menyusuinya. Musa Firaun mengutus pengawal untuk mencari yang bisa menyusu Musa kecil. Tapi subhanallah, tidak ada satupun ibu yang bisa menyusu dengan dia. Dia terus menangis. Sampai pada akhirnya jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatkanlah ibunya baru pas dengan Musa dan dia tenang ketika menyusu. Bayangkan, seorang ibu yang baru lahir, yang sangat mencintai bayinya, harus dia mengalirkan ke aliran sungai. Itu hal yang berat. Tapi lihat apa hasilnya jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sampai malam hari, ibu Musa sudah dipertemukan oleh Allah dengan anaknya Musa. Bahkan subhanallah, dalam istananya Firaun, di situ dia makanan bergizi, diberi perlindungan. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Contoh yang ketiga, ketika Ummu Salamah meninggal suaminya Abi Salamah, suami yang sangat dia cintai. Nabi SAW kasih petunjuk ketika meninggal atau hilang orang yang kita cintai, ada doa yang diajarkan. Yang terinti doa itu adalah diminta supaya digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Ketika membaca doa itu, Ummu Salamah berpikir, menurut dia sudah tidak ada lagi laki-laki yang lebih baik dari suaminya Abu Salamah. Tapi karena ini adalah petunjuk Nabi SAW, dia membaca doa yang diajarkan Nabi SAW untuk digantikan yang lebih baik. Pada apa yang terjadi, Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh manusia. Bahkan suaminya Abu Salamah yang tadinya berpikir sudah tidak ada lagi laki-laki yang lebih daripada suaminya Abu Salamah. Dan Jumat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal yang asalnya tidak kita sukai, kita benci, tapi kemudian kita tahu ini hikmahnya. Sering kita mendengarkan kisah ada orang misalnya sudah beli tiket pesawat, terlambat pesawatnya, tiba-tiba tidak lama ketika terlambat kan dia merasa kecewa, mencaci mungkin, menyalahkan ini dan itu. Tapi setelah mendengar pesawat tadi itu dia jatuh, dia bertahu itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan begitu pun dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman yang selesai kuliah tes PNS sudah belajar, berusaha, tidak lulus, akhirnya dia seharian sedih, tidak keluar sholat, dan orang lain tidak makan. Ingatlah kaidah ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat rencana, berusaha memaksimalkan usaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita, sebab dia Allah yang paling tahu, sedangkan kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menerapkan kaidah yang sangat agung ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu kulli hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.